Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak? Di satu sisi ada harapan orang tua yang harus dipenuhi. Di sisi lain ada keinginan buat nemuin jati diri kita sendiri. Nah, sering banget kita ngerasa cuma ada dua pilihan, melawan atau nurut aja. Jadi pilihannya apa dong? Apa kita harus jadi pemberontak total atau jadi anak penurut yang gak pernah bertanya? Tunggu dulu, gimana kalau ternyata ada jalan ketiga yang jauh lebih baik? Biar gampang, kita pakai contoh kasus aja ya. Kenalan yuk sama Gugun. Kisah Gugun ini mungkin bakal terasa deket banget sama pengalaman kamu. Gini masalahnya Gugun, orang tuanya itu suportif, selalu mendorong dia buat jadi orang baik, rajin ibadah, dan sukses. Tapi, di saat yang sama, Gugun ngeliat ada hal-hal yang nggak sinkron, ada kemunafikan di sana. Nah loh, bingung kan? Gimana coba bersikap kalau panutan kita justru bikin kita ragu? Oke, kita bedah satu-satu ya. Jalan pertama, ini yang paling umum, yang sering kita kira sebagai jalan menuju kebebasan sejati. Di jalur ini, Gugun mengambil posisi serba melawan. Pokoknya, apapun kata orang tuanya, dia bakal lakuin kebalikannya. Disuruh ke kanan, dia ke kiri. Disuruh belajar, dia malah main. Penolakan total. Nah, ini istilah kuncinya. Orang tua itu jadi katalis yang berlawanan. Maksudnya, tekanan dari mereka itu jadi pemicu, tapi pemicu buat ngelawan. Jadi, tindakan Gugun tuh sebenarnya masih dikendalikan oleh orang tuanya kan, cuma dalam bentuk perlawanan. Terus apa ruginya? Pertama, Gugun kejebak sama egonya sendiri. Atau yang kita sebut nafsu. Bisa jadi dia nolak hal baik cuma karena itu datangnya dari orang tua. Dan yang paling parah, tindakannya itu bukan murni dari dirinya sendiri. Itu cuma reaksi. Dia belum benar-benar merdeka. Oke, itu tadi si pemberontak. Sekarang kita lihat kebalikannya. Yang dari luar mungkin kelihatannya jadi pilihan yang anak baik. Di skenario kedua ini, Gugun jadi anak yang nurut banget. Disuruh apa aja, iya. Nggak pernah keluar jalur. Pokoknya dia jadi anak idaman di mata orang tuanya. Nah, kalau tadi katalis berlawanan, yang ini katalis searah. Konsepnya sama, orang tuanya tetap jadi pemicu utama tindakan Gugun. Bedanya, kali ini dorongannya untuk mengikuti, bukan melawan. Tapi jangan salah, ini juga jebakan loh. Gugun mungkin dapat pujian dari orang tuanya, tapi di hadapan Tuhan nilainya bisa jadi 0. Loh kenapa? Karena tindakannya nggak lahir dari pemahaman dan niat tulus dari dalam dirinya, tapi cuma buat nyenengin manusia. Ini justru bisa jadi pintu masuk ke kemunafikan. Nah, ini nih bagian paling menariknya. Kelihatannya kan beda banget ya, si pemberontak sama si pengikut. Tapi ternyata ada satu kesalahan fatal yang sama persis di antara keduanya. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Si pemberontak, dia jadi dirinya dengan cara melawan orang tua. Satunya lagi, si pengikut, jadi dirinya dengan cara nurut sama orang tua. Yang satu reaksi terhadap mereka, yang satu lagi reaksi untuk mereka. Sama-sama reaksi kan? Jadi, apa dong benang merahnya? Apa sih yang bikin dua jalan yang kelihatannya bertolak belakang ini, ujung-ujungnya sama-sama salah? Ini dia jawabannya. Dua-duanya, baik si pemberontak maupun si pengikut, menjadikan orang tua sebagai pusat gravitasi mereka. Semua tindakan dan identitas mereka itu berputar di sekitar orang tuanya, entah untuk dilawan atau untuk diikuti. Gugun belum punya pusatnya sendiri. Oke, kalau gitu gimana solusinya? Kalau pusatnya bukan orang tua, terus apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke jalan ketiga, jalan yang sesungguhnya. Jalan ketiga ini fokusnya dibalik, bukan lagi lihat keluar, tapi ke dalam diri sendiri. Pertama, bangun pemahamanmu sendiri. Kedua, sadari kalau tanggung jawab utamamu itu ke Tuhan, bukan ke manusia. Dan yang paling penting, luruskan niat di balik semua tindakanmu. Kuncinya ada di satu kata ini, irodat. Irodat itu simpelnya niat di balik semua yang kita lakuin. Tujuannya adalah untuk membersihkan niat ini. Jadi apapun yang kita kerjakan, mau kelihatannya nurut atau melawan, motivasi utamanya harus murni karena Tuhan, bukan karena pengen dipuji atau sekedar mau memberontak. Jadi musuh kita yang sebenarnya itu bukan orang tua. Bukan. Musuh terbesarnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Nafsu. Ada 3 bentuknya nih. Ego yang merasa diri penting, ego yang merasa paling suci dan benar, dan ego yang haus pujian dari orang lain. 3 hal inilah yang mengotori irodat kita. Nah, strateginya bisa jadi cerdas banget. Kadang-kadang,
Jalan ketiga ini butuh yang namanya kepatuhan strategis. Dari luar, Gugun mungkin kelihatan kayak si pengikut yang nurut. Tapi di dalam hatinya, niatnya lurus ke arah Tuhan, sambil dia nunggu momen yang pas untuk bertindak sesuai prinsipnya. Jadi, yang tentu bukan aksi luarnya, tapi prioritas batinnya. Oke, jadi biar lebih jelas, kita coba rangkum ya, gimana jalan ketiga ini mengubah total cara kita memandang pertarungan ini. Lihat deh bedanya di tabel ini. Buat si pemberontak dan si pengikut, pemicunya sama-sama orang tua. Musuhnya ya aturan atau harapan mereka. Tapi di jalan kompas batin, pemicunya adalah Tuhan dan musuh sejatinya adalah ego kita sendiri. Jelas banget kan pergeserannya? Nah, semua ini akhirnya balik lagi ke satu pertanyaan buat kamu. Dalam semua yang kamu lakukan setiap hari, di kerjaan, keluarga, atau keyakinanmu, coba deh tanyain ke diri sendiri. Apa sih pemicu atau katalis sejati di baliknya? Apakah cuma reaksi terhadap orang lain atau beneran dorongan dari kompas batinmu sendiri?